Oh, Oke, baik. Selamat siang, Rahayu. Eh, ya, saya dihubungi Mas Ancu nih untuk ngikutin atau diminta untuk jadi penanggap atau apalah terkait putusan MK ini. Eh, Memang apa yang disampaikan barusan oleh Mas Adam secara umum saya sih sepakat ya. Dan kalau dilihat dari si pemohon, saya juga baca gitu apa hasil keputusan MK walaupun sepintas. Jadi dan juga saya pernah ngobrol beberapa kali dengan Raymond yang mengajukan JR ini. Gitu. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya Raymond maupun siapa satunya lagi Indra siapa gitu ya. Itu kan mereka bukannya ateis atau bukannya mereka itu tidak bertuhan, tapi mereka menyatakan tidak meyakini kepercayaan ataupun agama yang ada gitu ya. Karena sebelumnya juga Raymond itu kan dia menganut agama tertentu gitu. Bahkan kelihatan dia mencari gitu dari apa madhab yang satu kemudian pindah ke madhab yang lain, kemudian akhirnya menemukan bahwa dia tidak begitu meyakini dengan agama yang dia anut sebelumnya, sehingga dia menyatakan diri untuk tidak meyakini agama, sedangkan kepercayaan sama sekali dia belum mempelajari. Jadi pada dasarnya memang pemohon ini adalah uh, hanya tidak menganut agama atau kepercayaan, bukan tidak mengakui akan keberadaan Tuhan. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan konstitusi negara kita ya di Undang-Undang Dasar 45 kan juga sebetulnya tidak, ya memang dinyatakan bahwa kalau kita lihat di pasal 29 kan di situ isinya kan tentang kewajiban negara melindungi agama ataupun kepercayaan. Kemudian di situ di ayat 1 pasal 29 kan dinyatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Artinya penyelenggaraan kegiatan eh, kehidupan bernegara ini ya memang berdasar kepada ketuhanan, bukan berdasar kepada keagamaan gitu ya. Namun di ayat 2-nya negara memang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan agamanya dan juga menjalankan ibadahnya gitu kan. Jadi pada dasarnya pasal 29 ini adalah kewajiban negara untuk melindungi. Nah, kemudian di pasal 28E baru di situ bicara soal hak dan kebebasan beragama gitu ya. Jadi di situ memang dinyatakan berhak untuk memeluk agama dan di ayat 2-nya berhak meyakini kepercayaan. Gitu. Jadi memang dua ini yang lebih ditujukan pada hak untuk setiap orang. Nah, dasar itulah saya kira yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dijadikan pedoman ataupun acuan untuk memutuskan permohonan dari permohonan JR dari kedua pemohon ini. Dan tadi oleh Mas Adam sudah dibacakan hasil keputusannya. Ya, seperti itu intinya kan menolak semua gugatan yang dilaksanakan atau gugatan yang dilakukan oleh uh, kedua pemohon. Nah, kalau dilihat tadi dampak-dampak secara umumnya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Adam. Namun kan kalau secara apa namanya, ya secara ini tidak merubah apapun sebetulnya gitu ya. Hanya tadi menambah mungkin ada kemungkinan menambah ketakutan, risiko-risiko itu, kemudian eh, konsekuensinya gitu ya. Tapi intinya pra keputusan putusan MK maupun pasca putusan MK kan tidak ada perubahan apapun. Karena sebelum putusan MK juga para masyarakat kita yang tidak mempercayai atau belum meyakini satu agama ataupun kepercayaan kan juga dipaksa bohong, dipaksa untuk mengakui agama ataupun kepercayaan yang memang tidak diyakininya. Nah, itu.
Kemudian pasca keputusan MK ya seperti itu juga, gitu. Akhirnya kan tidak apa namanya, artinya tetap dipaksa untuk mengakui atau mengakui salah satu agama ataupun kepercayaan. Seperti itu yang terjadi gitu ya. Kemudian dari aspek itu juga sebetulnya mungkin juga ini bisa dibalik tadi apa risiko konsekuensi gitu ya, bahwa hasil putusan MK itu menafsirkan bahwa berketuhanan itu harus lewat agama atau kepercayaan, padahal kan sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Mas Adam, menurut Agus Salim maupun Bung Karno tidak seperti itu, karena sejak zaman itu juga orang yang tidak beragama itu banyak, artinya ada dan diakui keberadaannya serta dilindungi kan, sebetulnya seperti itu. Nah, namun dengan hasil keputusan MK ini artinya kan semua yang masih belum meyakini kepercayaan maupun agama itu dipaksa untuk mengambil agama. Nah, mungkin salah satu dampaknya adalah kan sekarang masih banyak juga KTP yang di agamanya itu masih strict. Nah, dampak yang akan terjadi kemungkinan nanti akan lebih kuat lagi pemaksaan untuk supaya tidak boleh lagi agama strict atau agamanya dikosongkan. Jadi itu akan timbul pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Apalagi sekarang untuk terkait dengan putusan MK itu jaksa agung, kejaksaan juga biasanya ikut dengan Kesbang, ikut dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah gitu. Itu. Nah, tapi ada hal yang barangkali juga perlu kita lihat peluangnya gitu ya. Dari putusan MK ini dilihat dari pertimbangan-pertimbangannya yang dimuat di dalam putusan MK itu, misalnya di pasal di pertimbangan di 3.12 itu kan dinyatakan setiap warga negara diberi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Kemudian dinyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dari pertimbangan ini sebetulnya ada peluang bagi agama-agama yang sekarang belum diakui gitu ya oleh pemerintah untuk menuntut haknya gitu. Karena di dalam pembatasan-pembatasan yang dinyatakan tadi, yang diatur dengan undang-undang kan tidak ada pembatasan bahwa agama yang dilayani itu adalah ini, hanya agama tertentu aja yang diakui dan dilayani. Nah, seharusnya dihubungkan dengan konstitusi hak untuk beragama, hak untuk berkepercayaan, maka penganut seperti Yahudi, Bahai, kemudian Tao gitu ya, Sikh, saya kira ini bisa menuntut dengan berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di putusan MK ini gitu. Kemudian juga di di pertimbangan 3.13 juga dinyatakan dalam undang-undang yang mengatur Adminduk itu mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan. Nah, ini juga memperkuat tadi. Jadi penganut Yahudi, penganut Bahai, saya kira bisa menuntut itu. Jadi ada alasan untuk memperjuangkan haknya kalau menurut saya. Karena juga diperkuat di pertimbangan 314 bahwa
agama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari sahnya perkawinan. Itu terkait dengan perkawinan. Dan negara menyerahkan kepada agama maupun kepercayaan. Karena syarat sahnya adalah menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Jadi pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan MK saya kira ini perlu dicermati, perlu didalami untuk misalnya memperjuangkan hak-hak bagi para penganut agama yang sampai sekarang belum dilayani atau belum diakui oleh negara ya dalam tanda petik. Karena kenyataannya di lapangan para penganut Yahudi, para penganut Bahai misalnya yang saya tahu dan saya komunikasi, itu mereka dipaksa untuk memilih kepercayaan. Nah, padahal kalau dipaksa ngikut atau masuk ke dalam kategori kepercayaan, ini juga tidak bisa tidak merupakan solusi. Karena selain tadi bertentangan dengan sejarah, historis, dan catatan hukumnya gitu, itu berbeda antara penganut Yahudi, penganut Bahai itu dengan kepercayaan, karena di definisi kepercayaan itu harus bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi kalau yang dari luar tidak bisa masuk kategori kepercayaan. Itu sebagaimana juga dituangkan di dalam permohonan kedua pemohon di JR itu. Jadi tidak bisa masuk ke situ. Jadi sampai sekarang otomatis para penganut agama yang di luar 6 ini masih terdiskriminasi. Dan menurut konstitusi itu mereka berhak untuk memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Jadi ada itu. Memang bagi para penganut atau para saudara-saudara kita yang belum menyatakan dirinya atau belum meyakini agama ataupun kepercayaan, memang ini ruang ini agak menyempit, memang makin menyempit gitu. Walaupun tadi tetap sebetulnya pra JR juga tetap harus dipaksa atau dipaksa untuk ngaku gitu ya, atau dipaksa untuk bohong. Jadi bagi saya sih ya intinya itu. Jadi hasil JR ini tidak merubah apapun, tapi mungkin punya konsekuensi yang positif maupun negatif. Yang negatifnya tadi yang disampaikan oleh Mas Adam, ada kemungkinan kebohongan atau penyalahgunaan beragama, kemudian hak itu berubah menjadi wajib, gitu kan. Terus makna berketuhanan menjadi menyempit menjadi beragama atau berkepercayaan. Kemudian juga risiko ketakutan mungkin akan terjadi di beberapa daerah tertentu barangkali. Nah, jadi saya pikir itu sih menurut pendapat saya tidak banyak merubah apapun, hanya lebih menegaskan. Nah, karena ada penegasan ini ada peluang bagi teman-teman yang menganut agama belum diakui gitu untuk memperjuangkan haknya. Karena tadi kembali tidak ada undang-undang yang merupakan pembatasan bahwa agama yang diakui itu adalah ini gitu. Atau agama yang harus dilayani oleh negara hanya ini kan enggak. Itu saya kira untuk sementara ya pandangan atau pendapat saya terkait dengan putusan MK ini. Demikian Mbak Alvina.